Sok mulai Salsa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah teori dan praktik pembelajaran menulis yang saya hormati, yaitu Bapak Adi Rustandi, SPD MPD, beserta teman-teman yang saya banggakan. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah tercurahkan kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, salah. Maaf gak jadi. Maaf gak jadian lagi ya, please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, bentar, Sebelumnya, bentar. terima kasih. Ya udah, sob. Maaf, teman-teman. Enggak, kita lanjut, lanjut. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu kuliah teori dan praktik pembelajaran menulis, yaitu yang saya hormati, yaitu Bapak Adi Rustandi, SPD MPD, beserta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sholawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 9 eh, yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Salsa Cintia Dewi dengan NIM 235030059 dan rekan-rekan saya. Saya Dwi Kurniawan dengan NIM 2350338. Saya Alessia Sherina dengan NIM 2350340 sebagai presentator kedua. Saya Febriana Duyanti dengan NIM 2350339 sebagai presentator ketiga. Baik, hari ini kami akan mempresentasikan terkait materi teks negosiasi. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh presentator pertama, yaitu saya sendiri. Baik, di sini ada pembahasannya. Nah, di sini itu kita akan membahas tentang pengertian teks negosiasi, fungsi teks negosiasi, struktur teks negosiasi, kaidah kebahasaan teks negosiasi, aspek dalam negosiasi, ciri-ciri teks negosiasi. Ada pula perbandingan teks negosiasi dengan teks lain, dan juga yang terakhir ada menulis teks negosiasi. Selanjutnya, di sini ada pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Kedua pihak yang melakukan negosiasi mempunyai hak terhadap hasil yang akan disepakati. Hasil akhir negosiasi terus mempunyai persetujuan dari semua pihak, sehingga semua pihak menerima hasil dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya, di sini ada fungsi teks negosiasi. Nah, teks negosiasi itu memiliki fungsi utama, yaitu untuk memastikan atau menetapkan keputusan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Selain itu juga, teks negosiasi juga berfungsi untuk mencari serta menentukan jalan keluar penyelesaian masalah tanpa harus merugikan berbagai pihak. Dan fungsi lain dari teks negosiasi yaitu agar berbagai pihak yang terlibat berada dalam posisi yang menguntungkan dan tidak ada yang merasa dirugikan. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada presentator kedua. Oke, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya,
ada struktur teks negosiasi. Yang pertama itu ada orientasi. Orientasi itu berupa kalimat pembuka. Biasanya ucapan salam, biasanya berbentuk ucapan salam. Fungsinya untuk memulai negosiasi. Yang kedua, permintaan. Biasanya suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin didapatkan oleh negosiator. Yang ketiga, pemenuhan. Pemenuhan itu kesanggupan hal berupa barang atau jasa dari lawan negosiasi yang diminta oleh negosiator. Lalu yang keempat, penawaran itu merupakan puncak negosiasi yang terjadi kedua belah pihak saling tawar-menawar. Yang kelima, persetujuan. Persetujuan ini kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Yang keenam, kesepakatan. Keputusan negosiator jadi menyetujui negosiasi itu atau tidak. Yang ketujuh, penutupan. Kalimat penutup biasanya ucapan salam atau terima kasih. Contohnya itu eh, ada apa? Contoh struktur teks negosiasi dalam kehidupan sehari-hari itu seperti yang pertama itu kan ada bagian orientasi. Nah, diorientasikan itu berupa kalimat pembuka. Jadi kalimat pembukanya itu biasanya nggak langsung to the point, mau mau menegosiasikan sesuatu, tapi kita mulai dengan obrolan ringan atau basa-basi dulu. Misalnya kayak, halo, kamu lagi sibuk gak? Mau ngobrol bentar boleh ya? Terus yang kedua itu permintaan, suatu hal berupa barang atau jasa yang didapatkan oleh negosiator. Uh, jadi permintaan itu berupa hal yang kita ingin minta, yang dibicarakan secara baik-baik. Contohnya itu, aku sebenarnya pengen minjem laptop kamu buat ngerjain tugas, bentar aja kok. Lalu yang ketiga, pemenuhan. Pemenuhan itu jawaban dari orang yang yang tadi kita minta sebelumnya. Jadi kayak jawaban dari itu kan, laptop aku lagi dipakai sih, tapi nanti sore kayaknya bisa. Lalu terjadilah penawaran, negosiasi yang terjadi kedua pihak saling tawar-menawar. Itu tuh biasanya kita kasih kasih sesuatu biar si negosiator biar terjadi negosiasi. Misalnya nanti aku beliin kamu boba sebagai gantinya, ganti pinjam laptop tadi. Lalu yang kelima, persetujuan. Persetujuan itu antara kedua belah pihak terhadap negosiasi. eh Persetujuan. Jadi persetujuan ini di mana si negosiator dan yang negosiasi mulai mempertimbangkan sesuatu tersebut. Kayak negosiator bilang kayak, ya udah deh, asal beneran bobanya dikasih habis dipinjami laptop yang brown sugar ya. Lalu terjadilah kesepakatan, negosiator jadi menyetujui apakah negosiasi itu bisa terjadi ataupun tidak. Eh, Ketika dua-duanya udah sama-sama setuju dengan syarat-syaratnya, maka akan terjadi kayak, oke, sore pinjam laptop ya, malam kamu dapat boba. Jadi setelah laptopnya dipinjam di sore hari dan dikembalikan, itu tuh negosiator dapat boba karena kesepakatan dari kedua belah pihak. Lalu yang ketujuh itu ada penutupan. Penutup itu biasanya berupa ucapan salam atau terima kasih. Ketika negosiasinya sudah selesai, maka pasti ada penutup kayak, makasih ya udah minjemin laptop, kamu emang baik, temen yang baik gitu. Lalu selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks negosiasi. Kaidah kebahasaan teks negosiasi itu yang biasanya digunakan dalam teks negosiasi diantaranya yang pertama menggunakan bahasa yang santun. Lalu terdapat ungkapan persuasif, bahasa untuk membujuk. Jadi kayak tadi kayak ada reward buat orang yang minjemin laptopnya. Lalu berisi pasangan tuturan. Lalu kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan dua belah pihak, lalu bersifat memerintah dan memenuhi perintah.
lalu tidak berargumen dalam satu waktu, didasari argumen yang kuat disertai fakta, minta alasan dari pihak mitra negosiasi, mengapa ya atau tidak, lalu jangan menyela argumen. Jadi eh, kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan dua belah pihak itu tuh maksudnya kan tadi yang minjemin laptop dapat boba, yang ngasih boba dapat laptop gitu. Jadi dapat pinjam laptop. Jadi saling menguntungkan. Lalu bersifat memerintah dan memenuhi perintah tadi juga udah dikasih contohnya. Lalu eh jangan menyela argumen itu maksudnya kita harus mendengarkan dari kedua belah pihak gitu. Lalu selanjutnya aspek-aspek dalam negosiasi menurut Jekmen tahun 2005 terdapat beberapa aspek negosiasi. Yang pertama, kemampuan untuk memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang sedang dihadapi, fokus pada kepentingan bukan posisi, lalu kemampuan untuk mengumpulkan beberapa pilihan sebelum membuat keputusan akhir, lalu kemampuan untuk memastikan bahwa hasil didasarkan pada kriteria objektif. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada presentator kedua yang telah memaparkan materi. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk melakukan presentasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri teks negosiasi, yaitu yang pertama, menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Namanya negosiasi berarti di antara kedua belah pihak gitu harus saling menguntungkan, jadi jangan saling merugikan gitu. Misalkan pihak penawar kan mau nawarin harga misalkan 50.000. Nah, yang jualnya tuh udah menyepakati berarti itu saling menguntungkan antara pihak penawar dan pihak yang pembeli gitu. Penjual maksudnya, maaf. Terus ciri-ciri teks negosiasi yang kedua mengarah pada tujuan praktis. Jadi antara negosiasi itu ada tujuannya, misalkan mengenai pembelian barang ataupun yang lainnya. Kemudian ciri-ciri teks negosiasi yang ketiga memprioritaskan kepentingan bersama. Yang tadi sudah disinggung dari nomor 1, yang berarti menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan juga. Intinya itu tuh memprioritaskan kepentingan bersama. Jadi kedua belah pihak saling menguntungkan. Kemudian yang terakhir merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Yang namanya negosiasi berarti ketika sudah mencapai kesepakatan bersama, otomatis ada penyelesaian yang sudah dilakukan bersama juga. Selanjutnya, kemudian di sini ada jenis-jenis negosiasi berdasarkan situasi. Yang pertama yaitu negosiasi formal. Negosiasi formal merupakan negosiasi yang terjadi dalam situasi formal. Ciri-cirinya yaitu adanya perjanjian atau hitam di atas putih yang sah secara hukum. Misalkan kita tuh membeli rumah atau tanah. Nah, otomatis kan di situ ada penawaran juga dari si pembeli gitu terhadap tanah yang dijual oleh si penjual. Jadi ada tanda tangannya di atas kertas misalkan. Jadi kan itu secara hukum tuh sah ya berarti. Intinya dalam negosiasi formal ini ada kesepakatan yang berada di atas kertas gitu, ya, berdasarkan hukum yang berlaku gitu. Kemudian ada negosiasi non formal atau informal, yang itu negosiasi ini tidak membutuhkan perjanjian khusus yang melibatkan hukum. Misalkan dalam negosiasi non formal ini kita misalkan menjual barang, misalkan menjual pensil, terus si pembelinya tuh pensil itu dijual seharga 5.000, penjual si pembelinya tuh menawarin misalkan jadi 2.000. Nah, dari itu teh menghasilkan kesepakatan, misalkan si penjualnya sepakat dengan harga segitu dan pembelinya juga sepakat dengan harga segitu. Intinya tidak ada perjanjian khusus di atas kertas seperti negosiasi formal yang tadi. Selanjutnya,
Di sini ada negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Yang pertama itu negosiasi dengan pihak penengah. Negosiasi ini dilakukan oleh dua negosiator atau lebih dan pihak penengah. Jadi eh, misalkan ada pihak penengahnya, misalkan penjualan penjualan tanah tadi, misalkan ada pihak penengah, ada perantaranya dari pihak penengah ini. Jadi si perantaranya ini menyampaikan apa yang diomongin gitu, atau yang dibicarakan oleh si penjualnya kepada si pembelinya, dengan misalkan si pembelinya mau negosiasi dengan jadi harga segini, tapi otomatis tentu saja keduanya juga harus saling menguntungkan gitu. Jangan hanya menguntungkan sebelah pihak. Kemudian negosiasi tanpa pihak penengah. Negosiasi ini dilakukan tanpa pihak penengah sehingga keputusan negosiasi tergantung pada pihak yang bernegosiasi. Misalkan di pasar kita tuh membeli tomat misalkan. Si penjualnya tuh menjual 10.000. Nah, yang bernegosiasi itu yang membelinya mau 5.000 aja misalkan, itu tuh tanpa pihak penengah, jadi cuman dua orang gitu. Beda dengan negosiasi yang tadi ada pihak penengahnya, itu kan ada perantaranya. Ini mah langsung gitu secara mana ya, dua orang yang berkomunikasi gitu. Selanjutnya saya silakan kepada moderator. Terima kasih kepada presentator ketiga yang telah memaparkan materi. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh presentator keempat. Untuk presentator empat, dipersilakan. Presentator keempat boleh. Bentar, bentar, lupa on jenis-jenis negosiasi. Negosiasi berdasarkan untung rugi. Yang pertama, negosiasi kolaborasi atau win-win. Yang kedua, negosiasi atau dominasi, win loss. Yang ketiga, negosiasi akomodasi, loss win. Yang keempat, negosiasi menghindarkan konflik atau lose. Slide selanjutnya, presentator moderator. Perbandingan teks negosiasi dengan teks lain. Yang pertama, teks negosiasi tersaji dalam bentuk ragam bahasa lisan. Adapun ciri dan ragam bahasa lisan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalimatnya pendek karena mengalami pelepasan pada beberapa bagiannya. Yang kedua, banyak menggunakan ragam bahasa tidak baku. Yang ketiga, banyak menggunakan ragam bahasa percakapan. Teks negosiasi selalu berbentuk percakapan atau dialog. Sementara teks jenis lainnya tersaji dalam bentuk prosa. Oleh karena itu, ketentuan, ejaan dan tanda baca yang berlaku dalam percakapan penulisan diperhatikan teks haruslah. Baik, slide selanjutnya. Teks negosiasi. Yang pertama, menentukan tujuan topik. Yang kedua, menentukan pihak yang terlibat. Yang ketiga, menentukan konflik atau perbedaan. Yang keempat, menentukan solusi dalam penawaran. Yang kelima, menentukan modal kesepakatan. Baik, slide selanjutnya.
Ya, kali ini sumber ini saya akhiri, sebagai ini saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presentator keempat yang telah memaparkan materi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Eh, Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih juga kepada dosen pengampu. Saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.